Apakah benar Natal itu kelahiran Dewa Matahari? Saya katakan 1000% salah. Itu ungkapan yang tidak ada data historisnya sama sekali. Tapi anehnya di gereja itu termasuk di STT itu semua membebek mengiyakan bahwa Natal 25 Desember itu adalah Sol Invictus. Dan dahulu saya menganut itu, yang kemudian dikristenkan supaya memudahkan orang-orang penyembah berhala menjadi Kristen. Katanya, kata saya 20 tahun yang lalu juga begitu. Dan karena itu maka biarpun semua khotbah, semua saran-saran, semua nasihat sudah diberikan, mereka tetap 25 Desember pergi menyembah Dewa Matahari. Lalu para pemimpin gereja mencari solusi. Kalau begini ceritanya, kita harus bikin sebuah perayaan tandingan. Dan perayaan tandingannya jangan kasih di tanggal lain. Karena kalau perayaannya tandingannya kita bikin di Oktober, nanti Oktober mereka ikut, Desember juga mereka pergi lagi di Saturnalia. Karena itu perayaan tandingan itu harus dibuat bertepatan dengan perayaan Saturnalia. Karena itu di sana mereka merayakan kelahiran Dewa Matahari. Tanggal berapa? 25 Desember. Kalau begitu, gereja harus membuat sebuah perayaan yang bertepatan dengan 25 Desember supaya orang harus memilih apakah tetap ada di gereja atau pergi ke Saturnalia. Jadi 25 Desember ditetapkan bersamaan persis dengan tanggal kelahiran Dewa Matahari. Di sana mereka merayakan apa? Merayakan hari kelahiran. Kalau begitu, di sini juga kita merayakan di gereja, kita merayakan hari kelahiran. Di sana hari kelahiran siapa? Hari kelahiran Dewa Matahari. Tapi kita punya Yesus Kristus yang bukan cuma matahari, tapi dia terang dunia. Kalau begitu, di sini kita membuat perayaan hari kelahiran dari Yesus Kristus terang dunia. Tanggal berapa? Di Paskah 25 Desember. Di sana mereka buat apa? Mereka membawa lilin-lilin dan membakarnya di pohon-pohon cemara, pohon yang hidup sepanjang zaman, sepanjang musim. Musim panas mereka tetap hidup pohon itu, musim dingin tetap hidup. Karena itu disebut sebagai evergreen. Nah, kalau begitu, evergreen yang hidup di musim panas maupun musim dingin selalu hidup. Ini adalah simbol dari hidup kekal yang tidak pernah berakhir. Dan karena itu orang Kristen juga pasang pohon cemara, lalu mereka pergi juga membakar lilin seperti orang kafir, tapi dengan pengertian bahwa Kristus itu terang dunia yang menerangi semua kegelapan dunia. Karena itu maka semua acara di gereja mirip dengan yang di kafir, tapi isinya diganti. Di sana hari kelahiran Dewa Matahari, di sini hari kelahiran Yesus Kristus terang dunia. Di sana ada pohon cemara, di sini juga ada pohon cemara, lambang hidup yang kekal. Di sana ada pembakaran lilin, di sini juga ada pembakaran lilin. Jadi pas di sana 25 Desember, di sini juga 25 Desember. Jadi saudara-saudara, mengapa Natal ditetapkan 25 Desember? Bukan supaya orang ikut kafir, tapi supaya mencegah orang terlibat di dalam kekafiran Dewa Matahari. Jadi sebenarnya 25 Desember ditetapkan hari Natal bukan dengan perhitungan dan keyakinan bahwa Yesus betul-betul lahir 25 Desember. Tidak. Tapi itu hanya upaya strategi saja untuk menghindari orang Kristen dari kekafiran. Karena itu jikalau ada gereja-gereja sekarang yang tidak mau merayakan Natal dengan alasan tanggal 25 Desember itu adalah hari kafir, justru mereka salah. Karena justru itu ditetapkan supaya mencegah orang Kristen dari kekafiran.